Dalam kegiatan pengimbasan calon guru penggerak saya dalam modul 1.4, yaitu mengenai tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, juga tentang keyakinan kelas, kemudian juga tentang 5 posisi kontrol yang ada di sekolah yang akan kita terapkan di kelas. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di kelas itu biasanya kita kan belum tahu, mungkin ya banyak yang belum tahu tentang restitusi itu apa. Kemudian kalau hukuman dan konsekuensi kita sudah tahu. Di sini dalam modul 1.4 kami dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini ada yang namanya tentang restitusi. Restitusi ini ditemukan oleh Bapak Gosen tahun 2004 dalam bukunya, yaitu tentang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu berarti kalau anak-anak melakukan kesalahan itu kita tidak langsung menghukum mereka gitu, tapi kita memberikan dulu kepada mereka itu adalah waktu untuk mereka memberikan alasan mereka mengapa mereka melakukan sebuah kesalahan. Nah, disitulah kita memiliki peran kontrol sebagai seorang guru, yaitu ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Jadi di dalam kelas itu atau dalam kegiatan kita di sekolah, misalnya anak murid kita tuh melakukan sebuah kesalahan, itu kita bisa jadi beberapa pengontrolnya. Yang pertama penghukum. Penghukum ini menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Verbal itu apa? Ucapan ya. Oke, kalau verbal itu ucapan. Jadi kita misalnya kayak langsung ngomong sama anak itu, misalnya anak itu buat salah nih, patuhi aturan saya, atau awas ya kamu akan saya hukum. Kamu itu selalu aja salah. Jadi ini kita sebagai kontrol penghukum ini kita langsung menghukum anak itu gitu. Jadi kita tidak memberi waktu untuk anak itu menjelaskan kenapa mereka bersalah. Kemudian juga ada pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah ini biasanya guru akan bersuara lebih lemah lembut, terus dia akan membuat supaya anak itu merasa bersalah gitu. Jadi ada kalimat misalnya ada anak yang terlambat, ibu sangat kecewa ya sama kamu, iya kamu terlambat loh nak. Terus juga ada juga misalnya anak itu melakukan kesalahan yang lain, kita bisa memberikan mereka dengan kalimat, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya gitu. Jadi kita tuh kayak memelas sama anak gitu, jadi mereka akan merasa bersalah gitu. Itu posisi yang kedua. Posisi yang ketiga itu guru sebagai teman. Jadi di posisi ini kita tidak akan menyakiti murid, tapi kita akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi kita. Jadi kita kayak berteman sama mereka, kita ngajak dia gitu. Jadi kita ngajak ngobrol, ayolah bantu ya, bantu ibu supaya kalian gak nakal lagi. Ayolah kamu jangan ngelakuin hal itu lagi. Jadi kita kayak berbicara seolah-olah kita itu berteman sama anak murid ya. Kemudian ada yang keempat itu adalah pemantau. Pemantau ini berarti kita mengawasi sesuai dengan katanya, dengan judul namanya yaitu pemantau. Berarti kita mengawasi anak itu. Kita juga yang bertanggung jawab atas perilaku anak yang kita awasi. Jadi kita bisa nanya sama anak, misalnya anak melakukan kesalahan, ini posisi kita bertanya sama mereka tentang alasannya. Peraturan kita apa coba, ayo kalian tahu nggak peraturannya apa? Kenapa kalian bisa melakukan kesalahan ini? Coba dijelasin apa yang telah kamu lakukan sampai kamu melakukan kesalahan ini, gitu ya. Terus yang terakhir adalah posisi manajer. Ini menurut saya posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik atau posisi yang terakhir juga, karena posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, juga mendorong murid supaya mendapatkan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kalau misalnya ada anak yang nakal nih, misalnya dia hari ini
ini tidak pakai seragam yang pas nih. Kadang-kadang kan sering ya di kita ini anak-anak bingung sama seragam. Hari ini harusnya pelajaran olahraga, tapi dia ternyata tidak pakai baju olahraga. Kita sama-sama cari solusi sama dia. Kita tanya dulu, kenapa hari ini kamu tidak pakai seragam nak? Gitu. Nanti dia pasti jawab ya, mungkin baju saya dicuci bu atau gimana ya. Dan nanti kita sama-sama cari solusi dengan anak itu. Hari ini pelajaran olahraga, jadi maunya gimana nih? Apakah kamu mau belajar materi saja atau mau tetap di lapangan? Jadi kita memberikan solusi atau anak itu sendiri nanti juga bisa memberi solusi gitu. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol tentang restitusi kita dalam memberikan hukuman kepada anak saat mereka melakukan kesalahan. Baiklah teman-teman, untuk memperdalam materi kita supaya paham nih gimana kita penerapannya di kelas atau di sekolah nanti kalau kita ketemu dengan masalah tentang anak yang agak-agak bandel gitu. Jadi di sini ada permasalahan tentang Pak Joko, Mario, dan Adi. Jadi kita akan bermain peran. Pak Joko akan diperankan oleh Bapak Agus, kemudian Mario oleh Ibu Widi, dan Adi oleh Ibu Deka. Mari kita bersama-sama menyaksikan kegiatan simulasi tentang restitusi posisi 5 kontrol. Oke, silakan. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak. Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin, kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, Tapi apa maksudnya? tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain. Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Agus, Ibu Widi, dan Ibu Deka. Itu tadi adalah kegiatan atau salah satu simulasi yang bisa kita temui di sekolah ya. Ada Pak Joko, Mario, dan Andi. Di sini Pak Joko ini mendapati Mario dan Andi. Dia dapat laporan bahwa Mario sama Andi ini main lempar-lemparan kena wajahnya Ibu Dina. Tapi kan Pak Joko ini tidak langsung memarahi, tidak langsung memberi hukuman, tetapi menanyakan dulu gitu. Jadi posisi di sini Pak Joko ini sudah pada posisi manajer ya, iya manajer gitu. Dia sudah di manajer karena dia memberikan waktu untuk siswanya itu bagaimana untuk memberitahukan apa alasan dari kesalahan mereka dan juga bersama-sama mencari solusi. Tapi di sini sebenarnya sih dia belum
cari solusi ya. Solusinya sih sudah ada, yaitu dia mengindahkan keyakinan kelasnya dan berperilaku lebih baik lagi. Jadi Bapak Joko tidak langsung memarahi Mario dan Adi dan juga tidak langsung memberikan hukuman. Itu tadi sekilas atau bagaimana cara kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru gitu. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak harus langsung memberi hukuman kepada anak, tapi kita cari tahu dulu kenapa anak itu melakukan kesalahan. Itu ya Bapak Ibu. Baiklah, kita akan lanjut ke belum materi, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Baiklah teman-teman, terima kasih. Tadi adalah materi beberapa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang nyambut-nyambut sedikit. Nanti kita ada sesi tanya jawab, tapi sebelum sesi tanya jawab biar tidak mengantuk, kita akan bermain ice breaking bersama dengan Pak Agus. Lupa nggak ya? Jangan terak ya. Hidupnya penuh dengan plot twist, Pak. Awalnya kemana? Bener-bener kaget tau ya. Kita berdiri apa dulu, Pak? Berdirilah. Ayo. Baiklah kawan-kawan, penyegaran kita di acara kegiatan ini, marilah kita sejenak ice breaking supaya konsentrasi dan semangat kita akan kembali pulih ya. Ayolah kita ikutin gerakannya. Ketika buka tutup, tangan di pundak, buka tutup, tangan di hidung, ya Bu. Buka tutup, tangan di perut, buka tutup, tangan di pundak, ya. Ada lagi nggak Bu? Yuk. Buka tutup, tangan di pundak, buka tutup, tangan di perut, buka tutup, tangan di hidung, buka tutup, tangan di pundak, makasih. Terima kasih Pak Agus. Enak di perut ya Bu ya. Baiklah, kita sampai pada sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk yang belum paham atau belum memiliki keganjilan dalam hatinya yang ingin bertanya, boleh saya berikan 2 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya. Oh, Pak Ari dulu deh. Kalau dulu ya, silakan Pak Ari, apa yang mau bertanyakan? Izin bertanya, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Oh, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Oke, langsung saya jawab aja ya biar nggak lupa ya. Ya, baiklah, saya kembali ke slide dulu. Perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Oke, di sini saya ada slide ini. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau dari perbedaan hukuman dan konsekuensi, hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya kalau kita selama ini berpikirnya itu adalah sama ya, tapi sebenarnya bukan. Kalau hukuman itu adalah identitas yang gagal, kalau konsekuensi itu identitas yang sukses, tapi dia berhubungan dengan disiplinnya. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu udah pasti ada yang dirasain. Tapi kalau konsekuensi sesuatunya memang harus terjadi. Jadi kalau misalnya hukuman itu, misalnya anak itu melakukan kesalahan, misalnya hari ini dia datang terlambat. Hukumannya adalah dari misalnya muridnya Bapak Agus, murid Bapak Agus hari ini datang terlambat. Diberikan hukuman sama Bapak Agus, misalnya berdiri di depan kelas 10 menit tidak boleh dulu masuk. Nah itu kan dia sudah
sudah mendapatkan rasa sakit gitu ya, dia berdiri dulu di depan kelas 10 menit baru dia boleh masuk. Kalau konsekuensinya dia datang terlambat, udah pasti dia bakal dapat hukuman, tapi belum tahu nih hukumannya apa. Jadi konsekuensi itu adalah rasa di diri dia gitu. Jadi kalau hukuman itu yang sudah dia rasakan gitu. Jadi perbedaannya hukuman itu yang sudah dilakukannya atau yang dirasakannya bisa kita rasakan. Kalau konsekuensi itu yang masih kita pikirkan gitu. Oh nanti apa nih bakalan saya. Tapi kita tahu loh kalau kita bakalan dihukum gitu. Paham Pak? Oke, ada lagi? Silakan. Oh iya boleh. Sekarang kita bantu ya. Gak apa-apa Bu, silakan. Ini Bu, saya ini ada pertanyaan karena berhubungan dengan masalah di kelas saya ini yang sering terjadi. Jadi anak itu melakukan kesalahan itu bukan hanya 1-2 kali, dia sering. Hukuman, kemudian sanksi, apapun sudah diberikan sampai hampir capek lah kita itu ngasih hukuman terhadap anak itu. Tapi dia selalu mengulang. Jadi dengan cara apa memberikan hukuman yang bagus terhadap anak itu sehingga anak itu tidak melakukannya lagi. Oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Badri atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali, karena pasti di setiap kelas kita semuanya pasti kita mengalami seperti itu ya. Anak melakukan kesalahan yang berkali-kali walaupun sudah kita beri teguran, sudah kita kasih sanksi, kayak tadi dia juga udah tahu nih konsekuensinya bakal apa, atau dia juga udah tahu nih kalau dia melakukan tuh bakal dihukum tapi terus dilakukan lagi. Jadi di sini ada yang namanya kita akan membuat keyakinan kelas gitu. Jadi kita itu bersama-sama dengan anak murid kita melakukan keyakinan kelas. Kita membuat daftar aturan kelas. Aturan kelas kan ada ya, masing-masing semuanya itu ada. Itu berdoa, tertib, peduli, menjaga. Itu adalah aturan kelas. Kemudian kita buat lagi keyakinan kelas kita dari aturan kelas itu. Misalnya anak itu selalu saja mengulang-ulang terlambat, tidak masuk ke dia, kita berikan keyakinan kelasnya itu berarti kan keyakinan kelasnya bahwa anak itu gak boleh datang terlambat. Kita beri dia pekerjaan, jadi kita berikan dia sebuah tanggung jawab gitu. Boleh dia kita kasih tanggung jawab sebagai ketua kelas atau dia sebagai ketua penanggung jawab anak yang terlambat. Jadi kalau anak yang terlambat dia yang tukang nyatetin. Biasanya anak-anak kalau udah dikasih tugas kayak gitu besok dia pasti datang pagi. Nah itu untuk salah satunya. Jadi kita sebagai guru juga harus kreatif gitu, harus tahu bagaimana kita juga mengatur anak supaya dia tidak lagi melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Itu biasanya yang berulang-ulang itu biasanya sih yang datang terlambat ya, datang terlambat, ribut seperti itu iya, itulah itu yang berulang-ulang. Jadi kita kayaknya buat keyakinan kelas yang lebih lagi, yang lebih tetap lagi supaya itu tidak melakukan itu. Oke ya Ibu ya, bagaimana sih jawabannya? Sama-sama Bu Badria. Baiklah, kayaknya cukup ya pertanyaannya segitu aja. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mau meluangkan waktunya dalam pengimbasan saya di materi 1.4 mengenai 5 posisi kontrol dan juga restitusi di kelas. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama lebih banyak belajar lagi, dan semoga materi atau pembelajaran yang saya kayaknya sebenarnya cuma sedikit yang saya berikan ini semoga akan ada manfaatnya di kita juga dari kelas kita. Kita sama-sama tergerak dan menggerakkan bersama-sama juga ya untuk sekolah kita ya Bapak Ibu. Kampung Sekolah Penggerak, bergerak.